Bab 421. Lencana Iblis. Kalau hutang batu hara belum seberapa, maka bisa dibayar kembali. Tapi suatu kali ketika hutangnya batu hara terlalu menumpuk, akan sangat sulit untuk dilunasi. Dan akhirnya, ajal sudah menunggu mereka. Maka dari itu, pemilik lencana iblis akan berusaha mengumpulkan batu hara dengan cara apapun guna melusani hutang pada Venus. Sesudah utangnya lunas, lencana iblis akan dikembalikan. Bahkan saat Devan dan yang lainnya datang ke tempat ini, petugas itu mengingatkan mereka supaya jangan macam-macam dengan master yang punya lencana iblis. Karena orang-orang ini akan melakukan segala cara untuk dapat batu hara. Apalagi dengan pemilik lencana iblis yang sudah tidak mungkin mengembalikan hutang mereka. Sebelum mati di tangan Venus, mereka akan memuaskan hasrat mereka. Mereka akan membantai semua orang untuk mengambil uang dan darah mereka. Ibarat ayam mati dan tidak lagi takut air mendidih. Entah seberapa kuat mereka sebagai seorang iblis, tak seorang pun dengan kekuatan setara iblis tingkat 7 yang akan lepas dari tangan Venus. Ini adalah peraturan Athenos. Nyawa manusia bisa ditukar dengan batu hara. Dan Venus adalah yang menguasai segalanya. Tempat ini jauh lebih kejam daripada saat di Antares. Di Antares, hukuman membunuh seseorang bukan hanya sekadar denda. Saat ini, mereka berdua sudah bertarung sengit entah berapa lama. Harus diakui kalau Eruna dan Maza masih sangat kuat. Menghadapi kepungan 12 pemilik lencana iblis, keduanya bisa bertahan cukup lama. Tapi, tetap saja, kondisi Eruna sudah parah. Karena kepungan gila-gilaan dari pemegang lencana iblis, mereka berdua akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dengan membunuh Eruna, yang mereka dapat bukan cuma semua barang milik Eruna. Ditambah juga akan ada imbalan yang sangat besar. Ada aturan yang mengatakan kalau semua barang milik target yang dibunuh adalah milik iblis. Bagaimanapun, pemilik lencana iblis seperti sakau ketika melihat batu hara. Mereka tidak akan melepaskan kesempatan mendapatkan batu hara. Meski 3 di antara mereka tewas, yang lainnya juga mengalami luka-luka dengan tingkat yang berbeda-beda. Tapi seakan ada fanatisme yang begitu kuat di wajah mereka. Karena batu hara milik teman mereka yang mati juga akan menjadi milik mereka. Sebenarnya, para iblis ini tidak punya teman. Nanti kalau hanya ada satu orang yang mati pada akhirnya, itulah akhir terbaik. Menghadapi kelompok yang sudah tidak akan menahan diri lagi, Eruna dan Maza tampak muram. Meskipun kita mati, kalian tidak akan hidup tenang, kata Maza yang berlumuran darah sambil memegang pedang di tangannya dan menyerang para iblis dengan gila-gilaan. Puf-puf. Seorang iblis ditebas sampai jatuh ke tanah. Tapi iblis-iblis yang masih hidup itu tidak mundur sama sekali. Sebaliknya, mereka makin bergegas mendekat dengan penuh semangat. Puf. Sebuah pedang menusuk ke pinggang Maza. Kemudian tubuhnya ditendang. Sesudah jatuh ke tanah, dia tidak bisa bangun. Kemudian, beberapa pedang tusukan pedang kembali menyerangnya. Dalam sekejap, darah Maza mengalir deras keluar. Paman Maza. Melihat ini, Eruna sangat sedih. Haha, Eruna, kamu tidak perlu berteriak, simpan teriakanmu ketika aku memperkosamu nanti, kata iblis tingkat 2 sambil tertawa ganas. Di Athenos, ada banyak aturan yang mirip dengan di Antares. Misalnya saja, perempuan tidak bisa dikekang. Hal yang sama berlaku untuk Athenos. Namun, kalau mereka mau membayar dendanya, tidak masalah. Terlebih lagi, tergantung pada kekuatan orang yang dibunuh, denda yang harus bayarkan akan berbeda. Misalnya, jika membunuh Valkyria,
mungkin hanya perlu membayar denda sebesar 100 batu hara. Tapi kalau membunuh Freyja, dendanya bukan 100, tapi 10.000 batu hara. Tapi kalau melecehkan seorang wanita, siapapun wanita itu, pelaku akan dikenakan denda 100 batu hara. Selama bisa bayar, denda Venus bukan masalah besar. Hanya perlu bayar denda 100 batu hara. Tentu saja, kalau memang mampu, kenapa takut didenda oleh Venus? Untuk iblis tingkat kedua yang berhutang lebih dari 10.000 batu hara, 100 batu hara saja bukan apa-apa. Iblis tingkat pertama mungkin akan menyimpan 100 batu hara, tapi iblis bintang 2 tidak akan peduli sama sekali. Inilah yang disebut bunga utang. Terlebih lagi, Eruna ini mirip dengan putri kuno yang cantik. Sayang sekali kalau dia dibunuh. Pakai dulu aset terbesarnya sebelum dia dibunuh. Nona, lari. Seluruh tubuh Maza mengeluarkan berdarah, tapi dia masih bisa berteriak pada Eruna. Dia tahu mereka tidak akan bisa membunuh Eruna begitu saja. Sebelum membunuhnya, dia mungkin akan. Tapi, bagaimana cara Eruna bisa kabur? Dia memegang pedang di tangannya dan meronta sekuat tenaga. Formasi Vermio. Dia akan menggunakan seluruh kekuatan untuk melakukan jurusnya. Langsung muncul 8 sosok yang mirip tubuhnya, dan menebas iblis tingkat pertama menjadi puluhan bagian. Tapi, Eruna juga kelelahan. Bang! Tubuh Eruna dipukul sampai terpental oleh iblis tingkat 2. Darah muncrat dari mulutnya. Dan saat ini, Eruna sudah hampir membunuh ke-12 iblis itu. Sekarang, hanya tersisa 1 iblis tingkat kedua dan 2 iblis tingkat pertama. Ketiganya terluka parah. Meski begitu, hasil akhirnya para iblis menang. Selain itu, mereka bisa membagi seluruh harta dari 9 iblis yang mati. Eruna, sebaiknya kamu tidak usah melawan, penderitaanmu tidak akan bertambah parah, kata iblis tingkat 2 dengan senyum jahat. Dasar binatang buas, meskipun aku mati, aku tidak akan membiarkanmu menyentuhku. Eruna menjerit nyaring. Haha, kamu tidak berhak menolak. Kamu sangat cantik. Bahkan kalau kamu mati, aku masih akan menikmati tubuhmu. Iblis tingkat kedua tertawa. Eruna menghela nafas panjang. Dia tahu sekarang satu-satunya cara supaya harga dirinya tidak hancur adalah dengan meledakkan diri. Segera, dia hendak menghancurkan diri sendiri. Tapi, pada saat ini seseorang muncul di hadapannya. Itu adalah Devan yang tadi sudah pergi. Padahal, dia sama sekali tidak mau ikut campur urusan Eruna dan Maza. Devan datang ke Athenos hanya untuk berurusan dengan leluhur klan Drohi, dan tidak ingin menyinggung sekte atau klan lain. Tapi pada akhirnya tidak ada yang bisa dia perbuat. Bukan karena dia perempuan cantik, tapi karena mereka sudah membantu para nyube meskipun mereka jelas-jelas terluka. Bisa dikatakan, kalau bukan karena harus membantu para nyube, para iblis mungkin tidak akan bisa mengejar mereka. Kedatangan Devan membuat ketiga iblis itu tercengang. Mereka sudah tidak sabar mau langsung menikmati kelezatan tubuh Eruna. Tanpa diduga, ada pahlawan kesiangan muncul. Sis. Mereka semua langsung melihat lencana nyube di dada Devan. Langsung tertawa. Dia masih pakai lencana nyube, tapi bisa-bisanya mau jadi pahlawan di depan wanita cantik. Dari mana dia punya nyali? Lencana nyube memang memiliki efek perlindungan bagi para pendatang baru, tapi juga tidak mutlak. Hanya saja jika membunuh nyube, mereka harus membayar denda 10 kali lipat. Bocah, kamu baru saja datang di Athenos dan tidak tahu apa-apa arti lencana iblis. Ini bukan salahmu, tapi di kehidupanmu yang selanjutnya, berhati-hatilah.
Iblis tingkat kedua menjilat bibirnya dengan ganas. Bersambung. Bab 422. Berapa batu hara harga nyawa mereka? Tujuan kalian itu aku, jadi kalian tidak usah mengganggu atau membunuh Nyube ini kan? Nanti bukannya kalian dapat sesuatu tapi malah akan dapat hukuman lagi dari Venus. Tidak ada untungnya sama sekali, kata Erona sambil bangkit meski sedikit goyah. Erona bukannya wanita yang punya sifat baik hati. Tapi dulu awalnya dia juga pernah datang lewat sini. Saat awal masuk ke sini, dia tidak tahu apa-apa, dia bahkan nyaris mati di tangan binatang aneh padahal belum sempat menjelajahi luasnya alam ini. Waktu itu, dia yakin seharusnya dia sudah mati. Maka dari itu, sebelum dia mati alangkah baiknya kalau bisa menyelamatkan seorang Nyube. Iblis tingkat kedua juga memikirkan perkataan Eruna. Devan adalah seorang Nyube di Athenos. Tidak mungkin dia punya batu hara, apalagi harta karun lainnya. Tapi mungkin cuma barang yang dianggap berharga di tempat kelahiran Devan saja. Kalau dibandingkan dengan barang di Athenos, pasti level keduanya jauh berbeda. Dan ditambah adanya lencana Nyube. Kalau dia membunuh Devan, dia harus bayar denda 10 kali lipat. Artinya, 1000 batu hara. Karena denda minimum setelah membunuh seseorang di Athenos adalah 100 batu hara. Setara dengan harga binatang aneh tingkat caesar kalau ditukar dengan batu hara. Bocah, kalau kamu masih ingin hidup, cepat pergi dari sini. Aku tidak mau membuang waktu padamu, kata iblis tingkat 2 sambil melirik Devan dengan marah. Bocah ingusan sok jadi pahlawan dan mau menyelamatkan wanita cantik, entah punya nyali dari mana. Kalau dia punya ribuan batu hara, dia akan langsung menamparkan Devan sampai mati. Tapi dengan 1000 batu hara, dia bisa membayar denda setelah melecehkan 10 wanita. Benar-benar mubazir kalau cuma dipakai membunuh Nyube. Devan baru saja tiba di Athenos. Dia penasaran terhadap segala sesuatu di Athenos. Devan langsung bertanya, denda Venus itu apa dan apa bedanya antara lencana iblis dan lencana biasa? Hehehe, aku mirip denganmu ketika pertama datang ke Athenos, tapi untung saja saat ini aku tidak sedang marah besar. Jadi aku bisa buat pengecualian dan menceritakan kepadamu kalau di Athenos, kamu bisa membunuh seseorang, tapi kamu akan dihukum denda oleh Venus. Seluruh Athenos berada di bawah pengawasan Venus. Jangan harap bisa melarikan diri. Selama kamu membunuh seseorang, Venus akan tahu. Biasanya, kalau aku membunuhmu, aku hanya akan didenda 100 batu hara. Tapi karena kamu memiliki lencana Nyube, denda membunuhmu akan sedikit lebih mahal, jadi 1000 batu hara, tapi itu bukan berarti tidak akan ada yang membunuhmu. Sedangkan untuk lencana iblis, bisa dibilang pemilik lencana iblis bisa melakukan apapun yang mereka mau di dunia ini, terutama lencana iblis tingkat tinggi, karena mereka tidak lagi terikat oleh aturan apapun dari Venus. Kalau mereka mau membunuh, mereka bisa melakukannya kapan saja. Sekarang apa kamu paham? Paham. Devan mengangguk. Devan menyimpulkan dalam 2 hal. Informasi pertama, setelah membunuh seseorang di Athenos, dia hanya perlu membayar denda. Yang kedua, pemilik lencana iblis dapat melakukan apapun yang mereka mau. Oke, kamu bisa keluar sekarang. Karena suasana hatiku sedang baik, jadi aku tidak akan membunuhmu. Iblis tingkat kedua melambaikan tangannya dengan enteng. Namun sesudah dia selesai berbicara, Devan tidak kunjung pergi. Kenapa kamu tidak pergi? Iblis tingkat 2 sedikit kesal. Meski dia tidak mau membayar denda 1000 batu hara. Tapi bukan berarti dia benar-benar tidak berani membunuh Devan. Lagi pula, dia sudah berhutang pada Venus puluhan ribu batu hara.
Ketika dendanya melebihi 10.000 batu hara, pasti akan dapat lencana iblis tingkat 2. Sampai dendanya melebihi 100.000, dia hanyalah seorang dengan lencana iblis tingkat kedua. Mungkin dia tidak akan mampu membayarnya lagi di kehidupan saat ini. Devan benar-benar cari mati. Kalau begitu, dia akan dengan senang hati membunuh Devan. Tapi ada 2 iblis lainnya yang tidak terlalu ingin membunuh Devan. Lagi pula, mereka hanya berhutang 1000 batu hara kepada Venus. Sangat mudah menebus dendanya sendiri. Tapi, meski mereka tidak membunuh Devan, mereka tentu saja punya berbagai macam cara menyiksa Devan sampai mati. Seperti patahkan tangan dan kakinya lalu lemparkan dia ke hutan binatang aneh, Devan pasti akan mati. Aku tidak akan pergi, kata Devan dengan tenang. Oh, lalu apa yang akan kamu lakukan? Iblis tingkat kedua memandang Nube di depannya dengan enteng, dia pikir ini akan seru. Devan, aku akan mengamankan dia. Hahaha, mengamankan dia. Kamu dapat berbuat apa? Mungkin di kampung halamanmu, kamu sudah menjadi master terkuat, tapi di Athenos, orang seperti kamu bukan apa-apa. Kalau aku mematikanmu, aku terlihat seperti membunuh seekor semut. Semudah itu, cibir iblis tingkat 2. Nah, kalau kamu sungguh mencintai wanita ini, aku akan membebaskanmu menidurinya sesekali sesudah aku selesai. 2 iblis tingkat pertama lainnya ikut mentertawainya. Terlihat, mereka tertawa saat kedatangan Nube ini. Seorang pendatang baru berani memprovokasi pemilik lencana iblis. Biasanya murid sekte biasa tidak mungkin berani memprovokasi pemilik lencana iblis tingkat kedua. Erona cukup terkejut ketika dengar kalau Devan ingin menyelamatkannya. Apa kamu tidak dengar apa yang baru saja mereka katakan? Mereka punya lencana iblis, mereka sudah tidak ada harapan untuk selamat lagi. Erona mengertakkan gigi sembari berbicara bersama Devan. Apakah aku kena denda kalau membunuh pemegang lencana iblis? Tanya Devan. Hahaha, apakah aku tidak salah dengar? Kamu mau membunuhku, yang seorang pemilik lencana iblis? Ketiga iblis itu tertawa mendengar perkataan Devan. Erona terdiam. Dia sangat geram. Dari mana orang ini? Dia segera mengatakan, pembunuh mereka juga akan didenda. Bagaimanapun, mereka masih berhutang uang pada Venus. Kalau mereka dibunuh, Venus akan membunuh mereka. Karena itu, mereka punya hak yang sama seperti pemilik lencana biasa, tapi jangan macam-macam dengan mereka. Devan mengerti. Apa Venus tidak bisa membuat aturan yang adil? Dia sama sekali tidak mau rugi. Tapi, lencana iblis ini cukup menarik. Mereka bisa membunuh orang sesuka hati, tapi masih seperti orang biasanya. Bahkan dapat menikmati hak perlindungan Venus. Kalau membunuh mereka semua, berapa denda yang akan diterima? Tanya Devan serius. Meskipun Devan tidak peduli dengan denda Venus. Tapi karena dia baru saja tiba, tidak ada salahnya mendapatkan informasi lebih lanjut. Untuk iblis tingkat 2, dengan kekuatan Freyja, kamu akan didenda 10.000 batu hara. Kalau 2 orang lainnya yang adalah Valkyria, kamu akan didenda 1000 batu hara. Erona menjelaskan. Devan lanjut bertanya, lalu berapa banyak batu hara yang didapatkan dengan satu binatang aneh tingkat caesar? Menurut Erona, Devan tidak akan punya harapan hidup lagi. Biarkan saja, supaya dia tidak mati penasaran. Bibir merah Erona terbuka dan dia berkata, binatang aneh tingkat caesar 100 batu hara, binatang aneh tingkat Maximus 1000 batu hara. Devan menyipitkan matanya. Binatang aneh tingkat caesar yang kekuatannya melebihi tingkat Valkyria hanya dapat ditukar untuk 100 batu hara. Tapi itu normal. Kalau membunuh seseorang, dia akan didenda dan Venus akan mendapat untung.
Dan binatang aneh adalah barang berharga, pasti ada orang yang ingin mengambil keuntungan darinya. Apa kamu sudah paham? Iblis tingkat kedua sudah benar-benar kehilangan kesabarannya. Devan mengangguk dan berkata, masih sedikit lagi. Apa itu berarti aku hanya butuh 12.000 batu hara untuk membunuh kalian? Kalau hanya 12.000 batu hara, binatang aneh yang disimpan di tas harta karun Devan sudah cukup. Bersambung.